Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyiti Aziza, NIM 18220168. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi ketiga, yaitu hukum perusahaan. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai usaha perseorangan. Usaha perseorangan ialah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha perorangan atau individu. Nah, pada umumnya perusahaan perorangan ini itu ada yang berbentuk dalam skala besar seperti BUMS dan dalam skala kecil seperti UKM atau usaha kecil menengah. Meskipun badan usaha ini merupakan kepemilikan pribadi, akan tetapi dari segi permodalannya masih bergantung dengan instansi atau perusahaan lain. Nah, biasanya perusahaan perorangan ini itu memiliki modal kecil, kemudian jenis produk dan jumlah produksinya itu terbatas, tenaga kerjanya sedikit. Ketentuan hukum positif di Indonesia belum ditemukan satupun aturan yang mengatur secara khusus tentang badan usaha perorangan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut diurus, dijalankan atau dikelola pribadi pemiliknya dengan hanya memperkerjakan benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari dan bukan merupakan badan hukum atau persekutuan. Kemudian pembagian usaha perorangan, yaitu ada usaha perseorangan berizin dan usaha perseorangan tidak memiliki izin. Memiliki izin operasional dari Departemen Teknis, misalnya bila perusahaan perseorangan bergerak dalam bidang perdagangan, maka dapat memiliki izin seperti tanda daftar usaha perdagangan TDUP atau surat izin usaha perdagangan SIUP. Usaha perseorangan yang tidak memiliki izin, misalnya usaha perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, kemudian toko barang kelontong, dan lain-lain. Pendirian usaha perseorangan. Pendirian usaha perseorangan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaan dan di dalamnya memuat hal-hal yang wajib didaftarkan atau didata setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan tersebut. Syarat pendirian yang pertama, fotokopi akta notaris pendirian perusahaan apabila ada, kemudian fotokopi kartu tanda penduduk pemilik atau penanggung jawab perusahaan, kemudian fotokopi izin teknis SIUP atau surat keterangan yang dipersamakan dari instansi berwenang, kemudian fotokopi nomor pokok wajib pajak NPWP, kemudian fotokopi PBB terakhir tempat usaha atau kantor, kemudian fotokopi KTP para pendiri minimal 2 orang. Organ perusahaan perseorangan, perusahaan perorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang saja. Hal ini berarti orang tersebut merupakan subjek hukum satu-satunya yang menjadi pengemban hak dan kewajiban dari perusahaan perorangan. Pembubaran usaha perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Hal ini dikarenakan perusahaan perorangan didirikan oleh individu dan dikelola secara mandiri oleh satu orang saja dengan menggunakan modal yang berasal dari penggunaan pribadi. Kemudian selanjutnya yaitu mascap. Mascap adalah persekutuan perdata menurut pasal 1618 KUH Perdata. Ada perjanjian antara 2 orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu inbreng ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Karakteristik mascap itu setiap sekutu bisa melakukan perjanjian dengan pihak lain, kemudian besarnya jumlah modal dapat ditentukan sendiri, didirikan paling sedikit oleh 2 orang, dan dipimpin oleh para sekutu dapat mempunyai cabang, dan lain-lain. Dasar hukumnya yaitu dalam pasal
1633 KUH Perdata menjelaskan tentang pembagian keuntungan dan kerugian, kemudian pasal 1638 sampai dengan 1641 KUH Perdata menjelaskan tentang kepengurusan dalam mascap. Penjelasan definisi dari persekutuan perdata telah diatur dalam pasal 1618 KUH Perdata. Kemudian pendirian mascap. Pendirian mascap ini, persekutuan perdata didirikan atas dasar perjanjian dan tidak diharuskan secara tertulis sehingga perjanjiannya bersifat konsensual, yaitu menurut pasal 1618 KUH Perdata. Nah, perjanjian mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian, menurut pasal 1624 KUH Perdata. Syarat-syarat pendirian mascap itu harus memenuhi pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tidak dilarang oleh hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Kemudian pembubaran mascap, yaitu terlampaunya waktu yang terdapat pada perjanjian, kemudian selesainya tujuan yang menjadi alasan didirikannya mascap tersebut, terdapat kehendak dari seseorang atau beberapa sekutu dalam mascap, kemudian salah satu sekutu meninggal atau dinyatakan pailit, dan adanya putusan dari hakim. Kemudian musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal, mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan. Nah, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Syarat musyarakah yaitu tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara tertulis. Kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan. Kemudian modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama. Kemudian dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya. Kemudian mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. Rukun musyarakah itu ada 4. Yang pertama ada ijab dan qabul atau sigod, kesepakatan antara dua belah pihak yang bertransaksi, kemudian dua pihak yang berakad dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta, kemudian objek akad yang disebut juga mauqud alaih yang mencakup modal atau pekerjaan, kemudian yang terakhir yaitu nisbah bagi hasil. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.